Teman-teman sekalian, terjadi dan terjadi lagi. Kali ini, intoleransi kembali terjadi di Garut, Jawa Barat. Rumah doa Kristen ditutup paksa oleh kaum intoleransi. Simak videonya. Jadi kemarin bukan pernyataan untuk Kenapa sih kok Provinsi Jawa Barat ini anti sekali dengan rumah doanya orang Kristen? Lagi-lagi terjadi sebuah kejadian intoleransi ya, dan lagi-lagi masih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu tepatnya di Garut ya teman-teman. Jadi diduga ada sebuah rumah doa yang diprotes untuk ditutup, bahkan penginjil yang melayani di rumah doa tersebut kabarnya mengalami pengusiran teman-teman. Wah, ini kacau sih ya. Kejadian ini sempat dibicarakan dan diadakan pertemuan antara Bupati Garut dan juga orang-orang yang terlibat di balik ditutupnya rumah doa ini. Oke lah, seperti apa pembicaraan mereka? Mari kita simak sebelum kita tanggapi. Betul, apa ada isu penggerbekan rumah ibadah di Kecamatan Cair? kegiatan itu dimulainya di bulan Februari. Kemudian tidak ada warga sekitar yang beragama Kristen yang ikut berdoa. Kebanyakan dari mereka adalah orang luar. Nah, kemudian yang selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bersangkutan bersedia untuk menghentikan kegiatan tersebut dan ada surat pernyataannya. Penutupan rumah ibadahnya berarti betul terjadi. Kemarin bukan pernyataan untuk menutup. Pernyataan untuk menutup dikeluarkan oleh yang bersangkutan dimusyawarahkan dulu, dan itu kami setuju untuk dilakukan penutupan menghindari reaksi dari masyarakat karena kami tidak. Saya berharap Garut tidak menunjukkan citra bahwa kita tidak melindungi agama lain. Agama yang diatur oleh negara wajib dilindungi oleh pimpinan daerah. Ya, selama aktivitasnya tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Kalau misalnya memang kegiatan di sana adalah kegiatan yang masih dalam batas normal, jadi saya edukasi ke masyarakat bahwasanya itu berdasar bukan saya dukung satu pihak, tapi kan kewajibannya untuk melindungi semuanya. Baik, kita akan tanggapi ya teman-teman terkait dengan pembicaraan antara Bupati dengan ada seseorang ya yang menyampaikan aspirasinya ataupun keluhannya terkait dengan rumah doa ini. Nah, yang pertama dia mengatakan katanya orang-orang yang berdoa di rumah doa tersebut itu bukan merupakan warga sekitar, tapi orang-orang dari luar, katanya seperti itu ya. Dan sebenarnya mau itu adalah warga sekitar ataupun juga orang-orang dari luar, emang apa salahnya kalau mereka datang berdoa di rumah doa tersebut? Kan gak mengganggu. Tujuan mereka kan hanya berdoa, dan tidak ada aturan yang melarang siapapun itu warga Indonesia untuk datang di daerah manapun dia berada dan berkumpul berdoa bersama-sama. Tidak ada aturan yang melarang itu, kecuali kalau yang dilakukan adalah tindakan-tindakan maksiat. Contohnya mereka mabuk-mabukan, pesta narkoba, atau melakukan kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Kita terima kalau itu dilarang, tapi ini hanya berdoa di rumah doa. Kenapa sih harus dilarang dan setakut itu dengan orang Kristen berdoa gitu loh? Dan tentu saja ini alasan yang gak masuk akal dan alasan yang dibuat-buat. Ingat ya, ini bukan gereja, tapi ini adalah rumah doa di mana orang-orang bisa berkumpul untuk berdoa bersama-sama sesuai dengan agama mereka masing-masing. Jadi aneh saja nih saya melihat alasan ini ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, mereka juga mengklaim katanya sudah ada koordinasi dengan pihak rumah doa atau pihak yang bersangkutan untuk menutup rumah doa ini, tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Waduh, ini lagi ya. Secara nggak langsung mereka sudah kesannya udah mengancam di sini ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Emangnya seperti apa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu? Apakah pengerusakan, persekusi, dan lain sebagainya? Kalau gitu sama saja mereka sudah membranding diri mereka bahwa kalau rumah doa ini lanjut maka bisa terjadi hal-hal yang demikian. Ini kan sudah konyol ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, mereka juga mengatakan bahwa ini bukan merupakan penutupan rumah doa, tapi ini adalah pernyataan menutup rumah doa setelah adanya musyawarah antara mereka dengan pihak rumah doa yang katanya untuk menghindari terjadinya reaksi dari masyarakat. Nah, kita kan nggak tahu di dalam mediasi ini, di
dalam musyawarah ini kan kita tidak tahu isi musyawarahnya seperti apa, dan bisa aja terjadi yang namanya tekanan, sehingga pada akhirnya pihak rumah doa pun menyetujui untuk menutup rumah doa tersebut. Ya, apalagi sudah ada istilah menghindari terjadinya reaksi masyarakat. Ya, artinya sudah ada ancaman di sini, teman-teman. Ya, jadi itu yang kita tangkap ya dari pembicaraan antara Bupati Garut ya dengan beberapa pihak yang terlibat di dalam penutupan rumah doa ini. Dan saya juga tidak begitu mempercayai apa yang mereka utarakan atau yang mereka bicarakan di dalam forum bersama dengan pihak daripada bupati ini ya, teman-teman. Karena kita perlu berita pembanding nih ya. Karena faktanya setelah saya banyak membaca beberapa referensi dari media online, ada dugaan bahwa penutupan rumah doa ini sebenarnya sudah ada yang namanya unsur paksaan dan juga tekanan dari pihak tertentu. Bahkan Gerakan Peace ya, channel Gerakan Peace juga ikut membahas tentang masalah ini, teman-teman. Kita simak ya seperti apa tanggapan daripada Gerakan Peace. Umat Kristen kembali menjadi korban intoleransi nih. Rumah doa Immanuel yang selama ini menjadi tempat ibadah umat Kristen ditutup paksa oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Peristiwa ini tuh terjadi di Desa Purbayani, Caringin, Garut, Jawa Barat. Aksi ini terjadi pada Sabtu 2 Agustus lalu dan diunggah akun Instagram @kabarsejuk pada Kamis 7 Agustus lalu. Selain ditutup, penginjil yang memimpin rumah doa itu, Dani Nathanael Gunawan, dipaksa menandatangani sebuah surat perjanjian. Isinya meminta untuk meninggalkan rumah doa Immanuel tersebut. Rumah doa itu juga diminta ditutup dari segala kegiatan keagamaan Kristen. Dani terpaksa menandatangani surat ini karena berada di bawah tekanan beberapa pihak, seperti Kapolsek Caringin, MUI Kecamatan Caringin, Koramil Cisewu, dan jajaran aparat Desa Purbayani. Padahal kegiatan Dani dan jemaahnya udah berlangsung sejak 2010. Selama ini rumah doa Immanuel jadi satu-satunya harapan bagi 20 lebih jemaah dalam beribadah. Pendeta Yahya Sukma, pembina gereja Bethel Tabernakel yang tugasin Dani, menyesali aksi ini. Menurutnya, kalau rumah doa itu ditutup, para jemaah terpaksa harus beribadah ke Kota Garut atau Pagelangan, Bandung, yang mana butuh waktu 3-4 jam. Bahkan isunya, dan itu sempat ditahan 1 malam di Polsek Caringin, entah dengan alasan apa. Pendeta Yahya juga menyesalkan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang gagal memfasilitasi hak beribadah umat Kristen di wilayah Kecamatan Caringin dan sekitarnya. Kasus pengusiran penginjil dan penutupan rumah doa Immanuel di Garut menambah deretan panjang pelanggaran hak kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Polanya itu nyaris selalu sama, aparat di tingkat lokal dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, hingga tokoh ormas. Mereka tuh berkoordinasi untuk menekankan kelompok minoritas agar menghentikan aktivitas ibadahnya. Parahnya, aksi ini tuh sering dibungkus dalih administrasi atau izin rumah ibadah, yang sebenarnya hanya digunakan sebagai senjata diskriminatif. Padahal Undang-Undang 1945 Pasal 29 dan berbagai peraturan nasional menjamin kebebasan tiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya. Peristiwa di Garut ini tuh jelas punya benang merah dengan pembubaran rumah doa di Sukabumi dan Padang. Di Sukabumi, sebuah retret umat Kristen dibubarkan oleh massa dan aparat setempat tanpa prosedur hukum yang sah. Di Padang, rumah doa diserang dan dirusak oleh kelompok intoleran, sementara pemerintah daerah dan aparat justru mendorong jalur damai, alih-alih menegakkan hukum tegas terhadap pelaku. Semua kasus ini tuh menunjukkan lemahnya negara dalam melindungi kelompok minoritas ketika berhadapan dengan tekanan massa atau pandangan intoleran. Lebih jauh, tindakan seperti ini tuh bukan hanya melanggar konstitusi, tapi juga mencederai prinsip negara Pancasila yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Negara seharusnya hadir untuk menjamin rasa aman beribadah, bukan malah menjadi bagian dari tekanan yang menghalangi. Kalau pola pembiaran dan justifikasi terhadap tindakan intoleransi ini terus dibiarkan, kita sedang mengikis sendi-sendi persatuan bangsa dan memberi pesan berbahaya bahwa hak konstitusional bisa dibungkam oleh mayoritas yang bising. Ini bukan sekedar soal perbedaan keyakinan, tapi soal masa depan negara hukum. Kalau aparat membiarkan atau malah ikut melakukan tindakan diskriminatif, maka kita sedang menciptakan presiden berbahaya. Hak konstitusional bisa dibungkam oleh mayoritas yang bising dan hukum tunduk pada tekanan massa. Semoga aja pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut bisa mengatasi masalah ini, juga menindak tegas para pelaku intoleran sekalipun itu pejabat. Stop intoleransi.
Baik, jadi jelas ya teman-teman, kalau berdasarkan daripada informasi yang beredar dan juga apa yang disampaikan oleh channel Gerakan Peace ini, maka sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Yang pertama, rumah doa ini ditutup paksa forum koordinasi pimpinan kecamatan ya. Jadi ini bukan murni karena pihak daripada rumah doa ini benar-benar ingin menutupnya, tapi mungkin karena sudah ada tekanan, makanya terpaksa ditutup ya teman-teman. Lalu yang kedua teman-teman, ternyata selain daripada rumah doanya ditutup, penginjil bernama Dani Nathanael itu juga ternyata dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian. Bahkan mereka diminta untuk meninggalkan rumah doa tersebut. Jadi udah semacam pengusiran ya teman-teman ya. Jadi sepertinya pembicaraan di dalam video awal tadi bersama dengan Bupati Garut itu banyak hal yang tidak dipaparkan secara transparan ya teman-teman. Karena ternyata faktanya sudah ada unsur paksaan di sini, bahkan sampai kepada pengusiran. Lalu yang ketiga, rumah doa ini diduga ditutup karena memang berada di bawah tekanan atau paksaan teman-teman. Karena faktanya rumah doa ini kan sudah berlangsung dari tahun 2010 katanya. Jadi dari tahun 2010 itu aman-aman aja. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak umat muslim yang mempermasalahkan tentang rumah doa ini. Ada apa di balik ini semua? Kenapa sih harus takut terhadap rumah doa ataupun takut melihat orang-orang Kristen berdoa di dalam rumah doa? Ini bukan gereja loh, ini rumah doa. Jadi nggak perlu harus memiliki izin yang ribet seperti SKB 2 Menteri dan sebagainya. Tapi lagi-lagi alasan itu dipakai untuk menolak rumah doa ini, dan mungkin juga pemilik daripada rumah doa tidak mau terjadi namanya konflik ataupun konfrontasi. Akhirnya mereka lebih memilih mengalah dan meninggalkan ataupun menutup rumah doa tersebut. Tapi intinya tetap ini saya anggap merupakan bagian daripada intoleransi ya teman-teman. Karena ternyata faktanya dengan apa yang mereka sampaikan ke Bupati Garut, dengan yang terjadi di media online bahwa diberitakan mereka ditutup paksa sampai pada akhirnya mereka diusir, ini tentu merupakan daripada tindakan intoleran. Sayang sekali ya, ternyata kebebasan beragama di negara kita ini masih sangat-sangat sulit, khususnya bagi minoritas. Entah sampai kapan lah hal-hal seperti ini terjadi di negara kita ya teman-teman. Selama SKB 2 Menteri masih ada, maka itu bisa menjadi senjata bagi mayoritas untuk menolak ibadahnya umat minoritas. Dan ini tentu adalah masalah, dan saya pikir sudah bertahun-tahun sebenarnya kasus ini terjadi, tapi pemerintah belum ada tindakan juga untuk bagaimana merubah ataupun merevisi tentang aturan SKB 2 Menteri ini. Ya, itulah dia videonya teman-teman ya, dan tanggapan yang luar biasa dari Saudara Risan Channel dan Gerakan Peace ya, terkait kasus intoleransi yang kembali terjadi di Garut, Jawa Barat. Sangat memilukan hati kita teman-teman ya, mendengar rumah doa Kristen ditutup paksa oleh kelompok intoleransi. Dan yang lebih mengkhawatirkan teman-teman, diduga ada oknum pemerintah yang terlibat dalam tindakan ini. Wah, bahaya ini teman-teman. Ya, kita sebagai umat Kristen yang cinta damai sangat berharap ya, pemerintah dapat melihat masalah ini dengan bijaksana ya, dan menyelesaikannya secara adil dan transparan ya. Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan dalam tindakan intoleransi seperti ini. Karena hal ini teman-teman dapat menghancurkan negara kita ya. Ingatlah saudara, Indonesia adalah negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menjaganya bersama-sama ya. Perbedaan adalah kekayaan kita, bukan alasan untuk perpecahan teman-teman ya. Jadi saudaraku seiman, mari kita berdoa ya, agar kedepannya tidak ada lagi kasus intoleransi seperti ini ya. Agar saudara kita umat Kristen yang hidup di tengah-tengah umat mayoritas dapat beribadah dengan tenang dan damai ya.